Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketegangan di ruang sidang utama DPR RI telah mencapai puncak yang tidak terelakkan. Udara di dalam ruangan terasa begitu menyesakkan seolah oksigen pun enggan berpihak pada mereka yang hadir. Purbaya berdiri dengan angkuh di tengah podium, sorot matanya tajam menghunjam ke arah kursi pimpinan, menuntut transparansi atas skandal tambang miliaran yang mulai terkuak ke permukaan publik. Di sampingnya, Deddy Mulyadi tampak tenang namun menyimpan api kemarahan yang siap meledak, tangannya mengepal erat di atas meja kayu yang menjadi saksi bisu pertarungan kekuasaan ini. Megawati, yang duduk di kursi kehormatan dengan wibawa yang biasanya tak tergoyahkan, kini tampak terguncang oleh serangan verbal yang bertubi-tubi dari pihak lawan. Wajahnya yang biasanya tenang kini menampakkan guratan kekecewaan mendalam, seolah dunianya yang selama ini kokoh mulai runtuh oleh bukti-bukti yang dipaparkan Purbaya. Ia berusaha menjaga martabatnya, namun gemetar tangannya saat memegang mikrofon tidak bisa menyembunyikan getaran hebat dalam jiwanya yang sedang terdesak. Di sisi lain meja, Puan Maharani tampak kehilangan kendali atas emosinya. Air mata yang membasahi pipinya bukan lagi sekadar retorika politik melainkan manifestasi dari keputusasaan yang nyata. Ia mencoba memberikan pembelaan, namun suaranya seringkali tertelan oleh riuh rendah interupsi dari para anggota dewan lain yang mulai terbelah opininya. Suasana di dalam ruang sidang itu benar-benar mencerminkan visual yang tertangkap dalam 54.523.jpg, di mana ekspresi wajah setiap tokoh menunjukkan drama kekuasaan yang penuh dengan intrik. Deddy Mulyadi dengan lantang menyerukan tuntutan agar hukum diterapkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, bahkan jika itu berarti hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Kalimatnya bagaikan cambuk yang mencambuk ruang sidang, menggema di setiap sudut gedung dan membakar semangat para pengunjuk rasa yang memadati layar televisi di luar sana. Ia tidak peduli pada hierarki, fokus utamanya hanyalah kebenaran yang harus diungkap demi masa depan bangsa yang ia cintai. Megawati merespons dengan nada tinggi, mencoba membalikkan narasi dengan menyebut tindakan Purbaya dan Deddy hanyalah upaya penghakiman sepihak yang mencederai proses hukum. Namun, argumennya terasa rapuh di hadapan bukti-bukti dokumen tambang yang baru saja disebarkan oleh tim pendukung Purbaya ke meja-meja anggota dewan. Ruangan itu kini penuh dengan gumaman ketidakpercayaan, posisi mereka yang biasanya dominan kini terpojok dalam narasi yang mereka bangun sendiri. Puan Maharani bangkit dari kursinya dengan jari menunjuk tajam ke arah lawan bicaranya, suaranya parau menahan tangis dan amarah yang bercampur aduk menjadi satu. Ia menuntut penghentian segera segala bentuk serangan pribadi, namun posisinya justru membuat publik semakin curiga bahwa ada sesuatu yang besar sedang coba ditutupi. Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan kebijakan, melainkan pertarungan eksistensi antara mereka yang ingin menjaga status quo dan mereka yang ingin melakukan revolusi hukum. Purbaya tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja, ia membalas dengan senyum sinis yang justru membuat lawan bicaranya semakin naik pitam. Ia sadar bahwa di detik-detik ini, narasi publik sedang bergeser, dan setiap detik dari perdebatan ini disiarkan langsung ke seluruh pelosok negeri. Ia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan emas untuk meruntuhkan tembok pertahanan lawan yang selama ini dianggap tak tersentuh oleh hukum manapun. Di akhir sesi yang panas itu, suasana di ruang sidang berubah menjadi medan tempur opini yang tak lagi bisa diredam. Oleh palu pimpinan, Megawati dan Puan terpaksa harus menghadapi kenyataan pahit bahwa aliansi politik mereka sedang diambang kehancuran di depan mata rakyat Indonesia. Debat ini menjadi babak baru yang mengubah wajah perpolitikan nasional, menandai dimulainya babak di mana kebenaran mulai berani melawan kekuasaan yang korup. Pasca sesi perdebatan yang membakar ruang sidang tersebut, suasana di gedung DPR berubah menjadi sangat mencekam, seolah-olah setiap dinding beton menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Megawati dan Puan Maharani mundur ke ruang tunggu khusus, mencoba mengatur napas dan menyusun strategi baru di tengah gempuran opini publik yang semakin memojokkan mereka. Wajah mereka yang tergambar dalam 54.523.jpg mencerminkan keruntuhan mental yang mulai nyata, sebuah gambaran pemimpin yang merasa posisinya tidak lagi aman dari jeratan hukum yang selama ini mereka anggap remeh. Di sisi lain koridor, Purbaya dan Deddy Mulyadi terus bergerak dengan taktik yang agresif,
mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pihak lawan untuk berkonsolidasi. Dedi, dengan gaya khasnya yang berapi-api namun tetap terukur, terus membakar semangat massa di luar gedung melalui transmisi suara yang bocor keluar ruang sidang. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan bahan bakar bagi api kemarahan rakyat yang menuntut keadilan segera ditegakkan tanpa kompromi. Puan Maharani yang kembali ke ruang sidang dengan mata sembab mencoba mengambil alih kendali dengan suara yang bergetar hebat. Ia menuduh pihak Purbaya melakukan politisasi terhadap skandal tambang ini demi keuntungan elektoral jangka pendek, sebuah argumen yang justru disambut dengan cemoohan dari sebagian anggota dewan yang lain. Usahanya untuk membalikkan posisi justru memperdalam luka reputasi yang ia alami, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil adalah jebakan yang telah ia buat sendiri. Megawati, dalam sebuah momen langka, mencoba melakukan diplomasi di balik layar dengan beberapa petinggi partai lain untuk membendung gerakan Purbaya. Namun, atmosfer di dalam gedung sudah terlanjur beracun bagi mereka. Banyak yang memilih untuk menjaga jarak demi menyelamatkan karir politik masing-masing agar tidak ikut terseret dalam skandal miliaran tersebut. Dukungan yang biasanya mengalir deras kini berubah menjadi aliran air yang tipis, bahkan nyaris mengering sepenuhnya dalam hitungan jam. Purbaya memanfaatkan momentum ini dengan sangat cerdik, ia secara simbolis meletakkan tumpukan dokumen yang diduga kuat sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak terkait tepat di tengah meja sidang. Tindakan ini memicu reaksi spontan dari kubu Megawati dan Puan yang mencoba merampas dokumen tersebut, menyebabkan kegaduhan fisik yang memalukan di mata publik yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Keadaan benar-benar menjadi keos, melampaui drama politik apapun yang pernah terjadi di Gedung Wakil Rakyat ini. Dedi Mulyadi kemudian mengambil mikrofon dengan tenang, suaranya yang dalam menggema dan memaksa semua orang yang sedang ricuh untuk terdiam seketika. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di ruangan ini adalah cerminan dari ketidakmampuan elit untuk mengakui kesalahan dan berhadapan dengan hukum yang adil. Kalimat-kalimatnya mengenai hukuman mati bagi koruptor semakin menguatkan posisinya di mata rakyat sebagai sosok yang berani mengambil risiko besar demi kebenaran. Di saat itulah, Puan Maharani terduduk lemas di kursinya, air mata yang membasahi wajahnya kini bukan lagi karena marah, melainkan karena ia menyadari bahwa pertarungan ini sudah kehilangan kendali. Gambar visual dari 54.523.jpg tampak nyata di depan mata, di mana ekspresi keputusasaan dan kemarahan berbaur menjadi sebuah adegan tragis yang akan diingat oleh sejarah politik negara. Ruang sidang yang megah kini terasa sempit, dan penuh dengan tekanan yang menekan jiwa setiap orang yang ada di sana. Malam mulai turun, namun ketegangan di dalam gedung DPR tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda sedikit pun, justru semakin meruncing dengan ancaman-ancaman hukum yang mulai berdatangan dari berbagai pihak. Purbaya, Dedi, dan para pendukungnya tetap teguh pada posisi mereka, menunggu reaksi final dari otoritas tertinggi terkait skandal ini. Sementara bagi Megawati dan Puan, malam itu menjadi malam terpanjang dalam karir politik mereka yang kini berada di ujung tanduk kehancuran total. Di luar gedung DPR, situasi telah berubah menjadi lautan manusia yang tak terbendung, dipicu oleh berita yang tersebar cepat mengenai aksi Purbaya dan Dedi Mulyadi di dalam ruang sidang. Massa yang semula hanya berjumlah ratusan kini membengkak menjadi ribuan, mereka membawa atribut tuntutan yang senada dengan narasi yang tersaji dalam 54.523.jpg, hukum mati koruptor. Suara orasi dari luar gedung terdengar sayup-sayup menembus kaca jendela ruang sidang, menambah beban psikologis bagi para elit yang terjebak di dalamnya. Purbaya melangkah menuju balkon gedung, melihat ke bawah dengan tatapan yang menyiratkan bahwa ia telah memenangkan dukungan moral rakyat. Di sampingnya, Dedi Mulyadi tampak sedang berdiskusi dengan beberapa anggota dewan yang mulai membelot, membangun koalisi baru yang secara terbuka menantang narasi, jangan menghakimi koruptor, yang selama ini berusaha dipaksakan oleh pihak Megawati. Koalisi ini menjadi simbol perlawanan baru yang secara perlahan mulai melumpuhkan mesin politik lama. Di dalam ruangan tertutup, Puan Maharani mencoba menghubungi jaringan media dan tokoh-tokoh kunci untuk mengalihkan isu, namun sambungannya seringkali terputus atau diabaikan. Kepanikan mulai terlihat dari gerak-gerik staf ahlinya yang terus berlalu lalang dengan wajah pucat, membawa kabar bahwa polisi mulai bersiap di perimeter luar gedung.
Skandal tambang yang awalnya dianggap sebagai badai kecil kini telah menjadi topan yang siap menyapu bersih fondasi kekuasaan mereka. Megawati, yang masih duduk terpaku di kursinya, kini tampak jauh lebih tua dari usianya, sorot matanya yang tajam telah kehilangan daya magisnya. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi menghadapi lawan politik biasa, melainkan gelombang kemarahan rakyat yang merasa dikhianati oleh janji-janji manis selama ini. Setiap detik berlalu terasa seperti duri yang menusuk, karena ia tahu bahwa apa yang terjadi di ruangan ini akan tercatat dalam buku sejarah sebagai momen kejatuhan mereka. Di sisi lain, publik di media sosial telah menjadikan visual dalam 54.523.jpg sebagai ikon perlawanan, menyebarkan gambar tersebut dengan tagar yang menuntut keadilan segera ditegakkan. Narasi tentang DPR PDIP korupsi tambang miliaran menjadi trending topik nasional, mematikan segala upaya klarifikasi yang dilakukan oleh humas partai. Kepercayaan publik yang hilang kini bermutasi menjadi ketidaksabaran yang menuntut tindakan konkret di atas meja hijau. Deddy Mulyadi kembali ke ruang sidang dengan membawa kabar bahwa massa di luar telah mulai memanjat pagar, sebuah aksi nekat yang menandakan bahwa rakyat sudah tidak lagi memiliki rasa takut. Ketegangan fisik di luar gedung ini memaksa aparat keamanan untuk mengambil sikap, apakah akan melindungi para wakil rakyat yang korup atau berdiri bersama rakyat yang menuntut kebenaran. Pilihan yang sulit, namun setiap detiknya memberikan tekanan yang lebih besar bagi pihak yang ada di dalam gedung. Puan Maharani, dalam kondisi emosional yang tak terkendali, akhirnya meledak dan memaki situasi yang terjadi, namun hal itu justru terekam oleh kamera jurnalis yang berhasil menyusup ke ruang sidang. Rekaman tersebut dengan cepat tersebar ke layar-layar besar di luar gedung, memicu sorak-sorai. Kemarahan yang semakin menggelegar dari ribuan orang. Perlawanan tidak lagi hanya bersifat prosedural, melainkan sudah menjadi aksi massa yang menuntut pertanggungjawaban mutlak. Malam itu, gedung DPR yang biasanya tenang kini menjadi titik pusat dari sebuah revolusi opini yang nyata. Purbaya dan Deddy Mulyadi tetap berdiri tegak sebagai komandan perlawanan, sementara Megawati dan Puan terisolasi dalam kepungan rasa bersalah dan tekanan massa yang menuntut keadilan. Babak ini menutup malam dengan ketidakpastian nasib para elit, sementara rakyat di luar sana telah menentukan takdirnya sendiri. Ketegangan di ruang sidang memuncak ketika seorang utusan dari pihak yudikatif datang membawa surat panggilan resmi, sebuah perkembangan yang merobek kesunyian mencekam di gedung DPR. Dokumen yang dibawa bukan sekadar panggilan biasa, melainkan perintah pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi tambang yang telah menjadi fokus utama drama di 54.523.jpg. Purbaya menerima dokumen itu dengan tatapan dingin, sementara Deddy Mulyadi segera membacakannya di depan mikrofon, memastikan bahwa setiap kata terdengar jelas oleh seluruh penjuru ruangan dan media yang meliput. Megawati, yang sejak awal mencoba mempertahankan kendali atas jalannya sidang, kini merasa palu di tangannya terasa sangat berat, seolah ia sedang memegang beban dosa yang tak sanggup lagi dipikulnya. Ia menatap ke arah pintu keluar dengan harapan akan adanya dukungan dari loyalisnya, namun yang ia temukan hanyalah barisan aparat penegak hukum yang mulai memblokade akses utama. Harapan untuk melarikan diri dari realitas ini perlahan musnah, meninggalkan dirinya terjebak dalam ruang kedap suara yang penuh dengan tekanan. Puan Maharani, yang masih dalam kondisi terguncang, mencoba memprotes validitas surat tersebut dengan berteriak bahwa tindakan ini adalah bentuk intervensi ilegal terhadap lembaga legislatif. Namun, suaranya kini terdengar sumbang dan kehilangan wibawanya, ditelan oleh suara riuh rendah dari anggota dewan lain yang mulai berani menyatakan sikap mereka. Dukungan yang dulunya bersifat mutlak kini telah menguap, digantikan oleh ketakutan akan terseret dalam arus skandal yang sedang diselidiki. Purbaya tidak membuang waktu untuk menekan keunggulan strategisnya, ia menuntut agar proses hukum dijalankan secara transparan di bawah pengawasan publik secara langsung. Deddy Mulyadi dengan tegas menambahkan bahwa tidak boleh ada hak istimewa bagi siapapun yang terlibat, menyinggung langsung narasi yang ada dalam 54.523.jpg tentang penolakan terhadap pembiaran koruptor. Suasana di dalam ruang sidang kini berubah menjadi arena penentuan nasib, di mana setiap argumentasi hukum akan menjadi penentu apakah kekuasaan akan berakhir di balik jeruji besi. Di sudut ruangan, Puan Maharani terlihat semakin terpojok,
ia mencoba mencari dukungan melalui ponselnya yang terus bergetar tanpa henti dengan pesan-pesan panik dari para pendukungnya di luar partai. Ekspresi wajahnya yang tampak menangis dalam 54.523.jpg kini benar-benar mewujud, menjadi pemandangan yang menyakitkan sekaligus memalukan bagi citra partai yang selama ini ia bangun. Kekuasaan yang ia anggap abadi ternyata bisa runtuh dalam hitungan jam hanya karena keberanian satu dua orang yang menuntut kebenaran. Megawati akhirnya berdiri, namun langkahnya terlatih-tatih saat ia mencoba meninggalkan kursinya, sebuah simbol keruntuhan kekuasaan yang sangat dramatis. Purbaya tetap berdiri di podium, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk pergi tanpa memberikan keterangan resmi mengenai aliran dana tambang yang miliaran jumlahnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti penghakiman sejarah yang tidak bisa dihindari lagi oleh para pemimpin tersebut. Deddy Mulyadi berdiri di samping Purbaya, menjadi benteng fisik dan moral yang memastikan bahwa tidak ada intimidasi yang bisa menghentikan jalannya keadilan hari itu. Rakyat di luar gedung yang mendengar kabar tentang surat panggilan resmi tersebut semakin bersorak, menciptakan gelombang energi yang terasa hingga ke dalam ruang sidang yang dingin dan angker. Momentum telah bergeser sepenuhnya, dan bagi Megawati serta Puan, pintu keluar dari gedung DPR kini bukan lagi jalan pulang yang aman, melainkan jalan menuju konsekuensi hukum. Malam semakin larut, namun agenda sidang malam itu baru saja dimulai, sebuah perdebatan hukum yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Nasib para petinggi partai itu kini berada di tangan hukum dan tuntutan rakyat, menutup bab ini dengan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen. Suasana di ruang pemeriksaan khusus yang terletak di lantai bawah gedung DPR jauh lebih mencekam daripada ruang sidang utama, dengan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan intimidasi. Megawati dan Puan Maharani kini duduk di balik meja logam panjang, menghadapi tim penyidik independen yang telah dibentuk secara mendadak atas desakan publik. Di seberang mereka, Purbaya dan Deddy Mulyadi mengawasi dari balik dinding kaca, memastikan bahwa tidak ada intimidasi terselubung yang dapat membelokkan jalannya pemeriksaan terhadap skandal korupsi tambang yang tertuang dalam 54.523.jpg. Megawati tampak berusaha mempertahankan ketenangannya, meskipun setiap pertanyaan yang diajukan penyidik mengenai aliran dana miliaran rupiah terasa seperti hantaman palu godam. Ia menjawab dengan retorika yang berbelit-belit, mencoba mengaburkan bukti-bukti dokumen yang telah diserahkan oleh tim Purbaya. Namun, kali ini penyidik tidak terpengaruh, mereka memegang salinan transaksi yang membuktikan keterlibatan oknum partai dalam izin tambang ilegal, yang membuat Megawati terdiam untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang kariernya. Di sisi lain meja, Puan Maharani tidak lagi mampu menyembunyikan kehancurannya, ia sesekali menyeka air mata yang terus mengalir, seolah-olah ia sedang menanggung beban seluruh kesalahan yang dilakukan kelompoknya. Ketika penyidik menyodorkan bukti foto dan rekaman pembicaraan yang melibatkan orang kepercayaannya, pertahanan psikologis Puan runtuh total. Ia sempat mencoba memprotes dengan nada tinggi, namun suaranya justru terdengar seperti pengakuan tidak langsung di hadapan para pengamat. Deddy Mulyadi, yang menyaksikan segalanya dari balik kaca, merasa geram melihat betapa sulitnya para elit ini mengakui kebenaran meskipun bukti sudah terpampang nyata di depan mata. Ia sempat menggebrak meja ruang observasi, menuntut agar penyidik segera menanyakan tentang dana gelap yang mengalir ke pundi-pundi pribadi. Bagi Deddy, momen ini adalah perjuangan hidup dan mati untuk membuktikan bahwa rakyat tidak bisa terus dibodohi oleh retorika, jangan menghakimi koruptor, seperti yang tampak pada narasi 54.523.jpg. Purbaya tetap berdiri tenang, namun tatapannya seolah ingin menembus dinding kaca untuk menyampaikan bahwa waktu mereka sudah habis. Ia sadar bahwa pemeriksaan ini hanyalah awal dari proses panjang, namun ia telah berhasil memutus rantai impunitas yang selama ini melindungi para elit partai tersebut. Setiap jawaban yang diucapkan oleh Megawati dan Puan kini tercatat secara resmi, menjadi bahan utama untuk tuntutan hukum yang lebih berat di masa depan. Ketegangan di dalam ruang interogasi mencapai titik didih ketika penyidik membacakan hak-hak mereka sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang masif ini. Wajah Megawati yang awalnya angkuh kini tampak pucat pasi, menyadari bahwa strategi bermain di balik layar tidak lagi mempan menghadapi tekanan hukum dan publik yang bersatu. Puan Maharani hanya bisa tertunduk lesu, menyaksikan dunianya yang megah runtuh.
berkeping-keping seiring dengan dikumpulkannya berkas acara pemeriksaan. Di luar ruangan, desas-desus mengenai hasil pemeriksaan mulai merembes keluar, memicu spekulasi liar di kalangan wartawan yang sudah berkumpul sejak dini hari. Laporan mengenai DPR PDIP korupsi tambang miliaran yang beredar luas di media sosial kini bukan lagi sekadar tuduhan, melainkan kenyataan yang sedang diproses di ruang-ruang gelap gedung DPR. Publik semakin yakin bahwa keadilan yang selama ini hanya menjadi mimpi, kini mulai menampakkan wujudnya. Malam itu berakhir dengan status Megawati dan Puan yang kini berada di bawah pengawasan ketat, tidak diperbolehkan meninggalkan area gedung hingga seluruh keterangan terkumpul. Mereka terkurung dalam labirin hukum yang mereka bangun sendiri, sementara Purbaya dan Deddy Mulyadi melangkah keluar dari ruang observasi dengan keyakinan bahwa babak selanjutnya akan membawa keadilan yang sesungguhnya bagi rakyat Indonesia. Pagi hari menyingsing dengan atmosfer yang jauh berbeda di gedung DPR, di mana aura kekuasaan yang biasanya mendominasi kini telah berganti menjadi suasana pengadilan yang dingin dan menekan. Megawati dan Puan Maharani, yang semalam suntuk menjalani pemeriksaan intensif, kini harus menghadapi kenyataan pahit saat status hukum mereka ditingkatkan secara resmi. Berita mengenai penetapan tersangka dalam skandal korupsi tambang yang tertuang dalam 54.523.jpg telah bocor ke publik, memicu gelombang euforia sekaligus kemarahan di berbagai penjuru negeri. Di ruang konferensi pers yang mendadak penuh sesak oleh awak media, Purbaya dan Deddy Mulyadi berdiri dengan tegar, memaparkan fakta-fakta yang telah terungkap dari hasil pemeriksaan semalam. Mereka menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat bagi mereka yang mengkhianati amanah rakyat demi keuntungan pribadi melalui praktik korupsi tambang yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Narasi, DPR PDIP korupsi tambang miliaran, yang awalnya merupakan sebuah isu, kini telah memiliki dasar hukum yang kuat dan siap dibawa ke meja hijau. Megawati, yang kini dikawal ketat oleh aparat, tampak menolak untuk memberikan komentar apapun saat digiring menuju kendaraan khusus, wajahnya menyiratkan keterkejutan yang mendalam atas betapa cepatnya dukungan politiknya runtuh. Puan Maharani terlihat tidak lagi memiliki tenaga untuk melakukan pembelaan atau sekadar menunjukkan kemarahan, ia berjalan dengan langkah gontai, seolah setiap langkah yang ia ambil adalah refleksi dari karir politiknya yang sedang berada di titik nadir. Di sisi lain, koalisi yang dibentuk oleh Purbaya dan Deddy Mulyadi mulai melakukan konsolidasi besar-besaran untuk memastikan bahwa proses hukum ini tidak akan diintervensi oleh kekuatan partai manapun. Mereka mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang merasa terwakili oleh tuntutan hukum mati koruptor, sebagaimana yang disuarakan dalam 54.523.jpg. Momentum ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk membersihkan lembaga legislatif dari oknum-oknum yang selama ini dianggap kebal hukum. Deddy Mulyadi dalam sebuah wawancara singkat menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah bentuk balas dendam politik, melainkan sebuah pembersihan struktural yang memang sudah seharusnya terjadi sejak lama. Ia menekankan bahwa posisi mereka sebagai wakil rakyat mengharuskan adanya standar moral yang tinggi, dan pelanggaran sekecil apapun terhadap integritas harus dibayar dengan konsekuensi hukum yang setimpal. Pernyataannya semakin memperkuat citra dirinya dan Purbaya sebagai sosok pemimpin masa depan yang berani mengambil keputusan sulit. Sementara itu, di dalam internal partai yang menaungi Megawati dan Puan, terjadi kekacauan yang tak terkendali, para kader mulai saling menyalahkan dan beberapa di antaranya mencoba memisahkan diri untuk menyelamatkan posisi masing-masing. Loyalitas yang dulunya diikat dengan kepentingan ekonomi kini terurai karena takut akan jeratan hukum yang mengancam siapapun yang terbukti terlibat dalam skandal tambang tersebut. Gedung DPR yang biasanya menjadi pusat komando, kini kehilangan fungsinya sebagai benteng perlindungan bagi elit korup. Ketegangan mencapai puncaknya ketika publik di luar gedung merayakan penetapan tersangka ini dengan aksi damai yang meluas di seluruh ibu kota. Mereka menuntut agar proses peradilan dilakukan secara terbuka dan tanpa ada perlakuan khusus bagi siapapun, termasuk para tokoh besar yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Purbaya dan Deddy Mulyadi menjadi simbol harapan baru, sementara nasib Megawati dan Puan kini sepenuhnya bergantung pada ketegasan hakim di persidangan mendatang. Babak ketujuh ini ditutup dengan keheningan di ruang sidang yang kini kosong, menyisakan jejak drama kekuasaan yang telah mengubah wajah politik nasional selamanya.
Megawati dan Puan telah resmi memasuki babak kehidupan yang jauh dari kemewahan kursi jabatan, sementara rakyat menanti keadilan yang telah lama mereka dambakan. Persidangan bersejarah akhirnya digelar di ruang pengadilan yang penuh sesak oleh masyarakat yang haus akan keadilan, menandai titik akhir dari drama panjang yang berawal dari hiruk-pikuk di gedung DPR. Megawati dan Puan Maharani duduk di kursi pesakitan, wajah mereka yang biasanya penuh dengan aura kekuasaan kini tampak layu dan kehilangan harapan, persis seperti gambaran dramatis yang tertangkap dalam 54.523.jpg. Di kursi penuntut, Purbaya dan Deddy Mulyadi berdiri dengan tenang namun tegas, mewakili suara rakyat yang menuntut pertanggungjawaban mutlak atas skandal tambang yang telah menguras kekayaan negara. Vonis hakim dijatuhkan di tengah kesunyian yang mencekam, menetapkan hukuman yang sejalan dengan tuntutan massa di luar gedung pengadilan. Keputusan ini menjadi bukti bahwa hukum tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sebuah preseden yang mengubah paradigma hukum di Indonesia selamanya. Suara palu hakim yang diketuk sebanyak 3 kali mengakhiri era impunitas, sekaligus memberikan pesan kuat bahwa tidak ada satupun orang yang berada di atas hukum, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang mereka miliki. Sorak-sorai kemenangan membahana di luar ruang sidang begitu berita tentang vonis tersebut tersebar ke seluruh negeri melalui siaran langsung. Masyarakat yang memadati area pengadilan merayakan keberhasilan perjuangan mereka, sebuah perayaan kebenaran atas kebohongan yang selama ini ditutupi oleh narasi, jangan menghakimi koruptor. Purbaya dan Deddy Mulyadi disambut sebagai pahlawan rakyat, bukan karena mereka mencari ketenaran, melainkan karena keberanian mereka untuk berdiri melawan arus kekuasaan yang korup. Gedung DPR, yang sebelumnya menjadi saksi bisu skandal miliaran, kini menjalani proses pembersihan besar-besaran untuk mengembalikan integritas lembaga legislatif. Para anggota dewan yang lain tampak lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, menyadari bahwa mata rakyat kini selalu mengawasi setiap langkah yang mereka ambil. Reformasi yang selama ini hanya menjadi wacana, kini mulai bergerak secara nyata dari dalam, dipicu oleh efek domino yang dihasilkan dari perdebatan sengit di awal cerita. Megawati dan Puan, dalam momen terakhir mereka sebelum dibawa ke fasilitas pemasyarakatan, sempat menatap ke arah kerumunan rakyat dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara penyesalan dan ketidakpercayaan atas jatuhnya imperium politik yang mereka bangun dengan susah payah. Namun, sejarah tidak memberikan ruang untuk penyesalan di akhir, ia hanya mencatat tindakan dan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap pelakunya. Babak kehidupan mereka sebagai pemimpin elit pun resmi ditutup dengan catatan kelam. Purbaya dan Deddy Mulyadi tidak berhenti sampai di sana, mereka segera menginisiasi rancangan undang-undang baru yang lebih ketat dalam mengawasi izin tambang dan hukuman bagi pelaku korupsi. Mereka sadar bahwa perjuangan belum benar-benar selesai, karena musuh yang sebenarnya bukanlah individu, melainkan sistem yang korup yang harus terus diperbaiki. Fokus mereka kini bergeser pada pembangunan sistem yang lebih transparan dan akuntabel demi masa depan bangsa yang lebih bersih. Matahari terbenam di balik gedung DPR, memberikan cahaya keemasan yang seolah menyimbolkan harapan baru bagi demokrasi Indonesia yang sempat redup. Rakyat merasa bahwa mereka telah merebut kembali kedaulatan yang selama ini sempat terenggut oleh kepentingan segelintir elit, menandai fajar baru bagi kehidupan berbangsa. Cerita tentang skandal ini pun akan terus diceritakan sebagai pengingat bagi generasi mendatang bahwa kejujuran dan keberanian akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Demikianlah drama kekuasaan ini berakhir, meninggalkan pelajaran berharga bahwa sebuah bangsa hanya akan kuat jika para pemimpinnya berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Purbaya, Deddy Mulyadi, dan rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun badai korupsi tampak tak terhentikan, ia akan selalu kalah di hadapan kebenaran yang diperjuangkan dengan sepenuh hati.